Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwani dari kelompok 6 mata kuliah Teknologi Pembelajaran Bahasa Indonesia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu pembelajaran berbasis multimedia. Tentunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satu bentuk inovasi pembelajaran yang berkembang saat ini adalah pembelajaran berbasis multimedia, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan kombinasi teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan materi pengguna. Jadi penggunaan multimedia ini dapat memproses pembelajaran untuk menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu pembelajaran berbasis multimedia ini juga mendorong keterlibatan aktif peserta didik serta membantu guru dalam menjelaskan materi yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran berbasis multimedia menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Lalu apa itu multimedia dalam pembelajaran? Multimedia itu berasal dari kata multi, yaitu banyak, dan media, yaitu alat. Dalam konteks pendidikan, multimedia diartikan sebagai penggunaan beberapa media secara terpadu untuk menyampaikan pesan pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Multimedia dipandang sebagai solusi modern dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui penyajian informasi dalam berbagai bentuk seperti media teks, gambar, audio, video, animasi, dan elemen interaktif lainnya. Di dalam pembelajaran berbasis multimedia tentunya ada perangkat dan perangkat lunak, yaitu hardware dan softwarenya. Seperti perangkat yang sering sekali kita temui, yang pertama itu ada laptop atau komputer yang bisa kita gunakan untuk menyusun berbagai bentuk seperti instrumen atau mengedit video atau membuat pembelajaran itu tentunya lebih menarik. Lalu ada proyektor yang bisa kita gunakan untuk menampilkan sebuah visual gambar, tentunya supaya murid itu lebih tertarik untuk belajar. Lalu ada tablet atau yang sering sekali kita temui itu ponsel pintar atau ponsel genggam kita, itu bisa dimanfaatkan untuk mengakses berbagai macam pembelajaran tentunya melalui internet yang sekarang sangat mempermudah kita. Lalu ada seperti scanner dan kamera yang bisa kita gunakan untuk mengambil gambar, lalu gambar itu dijadikan sebuah pembelajaran entah di dalam kelas itu supaya murid lebih mudah memahami apa yang dibahas. Selain perangkat, ada juga perangkat lunak tentunya, yaitu seperti Microsoft PowerPoint yang bisa kita gunakan untuk menyusun sebuah presentasi atau pembelajaran supaya lebih menarik, interaktif, tentunya supaya murid itu lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Lalu ada Canva yang bisa kita gunakan untuk mendesain berbagai bentuk pembelajaran seperti poster atau presentasi ya. Dia Canva hampir mirip seperti Microsoft PowerPoint. Bahkan sekarang Canva bisa digunakan untuk membuat sebuah video pembelajaran juga. Lalu ada Adobe Photoshop yang bisa digunakan untuk mengedit gambar atau berbagai macam foto supaya kita bisa menampilkan atau memberikan gambar yang lebih menarik tentunya. Selain itu ada juga Audacity atau BandLab yang digunakan untuk merekam, mengedit, dan berbagai rekaman suara tentunya yang digunakan untuk merekam, mengedit
dan simulasi pembelajaran lainnya. Selain itu, apa integrasi multimedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Tentunya banyak, seperti di dalam atau di 4 keterampilan berbahasa atau catur bicara. Misal pada keterampilan menyimak, kita bisa mengembangkan keterampilan menyimak siswa itu melalui video, lalu podcast atau audio interaktif. Itu bisa mengembangkan keterampilan menyimak siswa. Lalu selanjutnya itu keterampilan berbicara dengan latihan dialog melalui rekaman video atau speak up. Itu bisa melatih siswa untuk lebih percaya diri, tentunya melatih public speakingnya. Lalu selain itu juga yang ketiga, keterampilan membaca. Kita bisa menggunakan infografis atau komik digital. Tentunya sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan atau menambah minat baca siswa. Terus yang keempat itu ada keterampilan menulis melalui modul interaktif atau storyboard multimedia. Itu bisa dimanfaatkan untuk melatih keterampilan siswa di dalam menulis. Multimedia juga memperkaya pembelajaran bahasa Indonesia dengan kontekstualisasi, menampilkan penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata, terus lebih fleksibilitas waktu dan tepat. Jadi belajar itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Terus inovatif, motivasi intrinsik. Jadi elemen visual dan interaktif membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran tentunya. Evaluasi digital otomatis. Jadi hasil belajar siswa bisa langsung diukur melalui sistem daring tentunya yang memberikan kemudahan bagi guru. Terus apa manfaatnya bagi siswa dan guru? Tentunya banyak. Manfaat bagi siswa, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton itu aja. Terus memudahkan memahami materi bahasa yang abstrak, misalnya struktur kalimat, diksi, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Terus mendukung pembelajaran mandiri, lalu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan lebih kreatif. Itu apa manfaatnya bagi guru? Memudahkan penyampaian materi dengan media visual dan interaktif, mempercepat proses evaluasi dalam sistem otomatis melalui kuis digital atau LMS. Terus memberikan peluang untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa, seperti visual, auditory, kinestetik. Yang keempat yaitu prinsip desain pembelajaran. Agar multimedia benar-benar efektif, desainnya harus memperhatikan beberapa prinsip penting, seperti sederhana dan jelas. Informasi tidak boleh terlalu padat atau berlebihan agar beban kognitif siswa tidak meningkat. Relevan, semua gambar, video, dan animasi harus mendukung tujuan pembelajaran, bukan hanya sebagai dekorasi. Terstruktur, alur penyajian harus runtut dari yang sederhana ke yang kompleks. Konsisten, penggunaan warna, font, dan gaya visual harus seragam untuk memudahkan orientasi siswa. Interaktif seperlunya, seperti interaksi harus memberikan makna, bukan hanya hiburan. Media yang dirancang dengan baik akan meningkatkan pemahaman dan retensi siswa. Yang kelima, manfaat pembelajaran berbasis multimedia. Manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan multimedia antara lain: mempermudah pemahaman, terutama pada konsep yang abstrak,
dan sulit dijelaskan secara verbal. Meningkatkan efektivitas waktu karena visualisasi. Membantu mempercepat penyampaian materi. Mendorong partisipasi aktif, terutama jika multimedia memiliki elemen interaktif. Menciptakan pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa tidak cepat bosan. Meningkatkan hasil belajar karena siswa menerima informasi melalui lebih dari satu jalur sensorik. Yang keenam, tantangan dan hambatan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, pembelajaran berbasis multimedia juga memiliki beberapa tantangan. Keterbatasan fasilitas seperti perangkat komputer, proyektor, atau koneksi internet. Kompetensi guru terutama dalam memilih atau mengelola multimedia yang berkualitas. Potensi distraksi terutama bila multimedia tidak dirancang secara fokus atau terlalu banyak efek. Kebutuhan waktu baik untuk mempersiapkan media maupun membiasakan siswa menggunakan teknologi. Tantangan ini membutuhkan dukungan sekolah, pelatihan guru, serta pemilihan media yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.